Shalom, selamat pagi saudaraku, Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih serta jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di pagi ini akhir pekan Sabtu 7 November 2020 kita diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan Allah kita mendengarkan setiap firman-Nya. Saudara, itu yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita refleksikan dua teks puji dan janji di hari ini. Mari saudara, saya memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan juga selamat pagi Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur Engkau menyertai kami di tengah pandemi COVID-19. Bapa di sorga, berilah kami hikmat Roh-Mu yang kudus sebelum kami mendengarkan renungan di hari ini. Kiranya renungan ini menguatkan kami, kiranya renungan ini menghibur kami, kiranya renungan ini menyertai kami di sepanjang hidup kami dengan berbagai persoalan. Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengingatkan kita bahwa di minggu ini kita dituntun oleh teks yang betul-betul mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan yang jahat, namun sebaliknya, jika ada orang yang menyakiti kita, sedapat mungkin kita memaafkan mereka. Kita menegurnya dengan kasih. Dia tetaplah saudara kita, dia tetaplah sesama kita. Saudara, memang untuk hal itu tidak mudah, namun itulah yang Allah mau dari kita. Perenungan kita di hari ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mencoba membagikan dua tips yang ditemukan dalam dua teks hari ini. Sebelumnya, mari kita membaca teks itu. Bacaan yang pertama, teks yang pertama, kita lihat dari Yunus pasal 2 ayat 7. Bacaan yang kedua, sesuai puji dan janji, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Mari saudara, saya membacakan kepada kita Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalamku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Yang kedua, Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kami ingin supaya kamu masing-masing menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, mari kita dalami dua teks untuk menemukan nilai iman di dalamnya. Jemaat yang terkasih, apa perasaan Yunus ketika di dalam perut ikan? Ia takut setengah mati, saudara. Sangat mungkin Yunus juga marah dan dendam kepada mereka-mereka yang telah melemparkannya ke dalam laut. Saudara, saya percaya kita ingat ceritanya. Mengapa Yunus dibuang ke dalam laut oleh mereka-mereka yang sekapal dengannya? Alkitab memberikan catatan, Yunus dibuang karena ia kena undi ketika badai besar menimpa kapal mereka. Pastilah semua yang ada di dalam kapal itu menyimpulkan bahwa Yunus adalah orang jahat, sehingga undian jatuh padanya. Saudara, kita sudah tahu bagaimana Yunus membelok dari tugas yang Allah berikan kepadanya. Yunus mengalami sakit hati, baik karena kesalahannya maupun karena orang lain. Sekarang kita lihat, Yunus menemukan nilai kehidupan di balik apa yang ia alami. Apa yang dilakukan oleh Yunus, saudara? Apa nilai kehidupan baru yang Yunus temukan? Jawabannya, berdoa. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan membebaskan Yunus dari perut ikan. Saudara, tips yang pertama bagi kita di hari ini, berdoa. Untuk dapat mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik, untuk dapat memaafkan orang lain, hanya dengan berdoa. Di dalam doa kita meminta Tuhan
tolong kami agar kami sanggup berbuat baik walaupun orang melakukan yang jahat kepadaku. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, saudara, nasihat. Nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Ibrani. Isi nasihatnya supaya mereka menjadi penurut Allah berdasarkan iman, dan tetaplah sabar dalam berbagai persoalan. Saudara, agar kita sanggup mengalahkan kejahatan dengan tetap berbuat baik, kita perlu dinasehati. Dan untuk itu Yesus datang ke dalam dunia untuk menasehati kita, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dua tips bagi kita, bagi saudara dan saya: berdoa dan tetaplah hidup saling menasehati satu dengan yang lain. Saudara, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang dapat kita lakukan. Saudaraku, saya sangat ingat satu lagu lawas yang menggambarkan kehidupan bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan. Namun saudara, Yesus tetap perhatikan. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita mendengarkan lagu itu, dan baiklah juga kita menyanyikannya secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sanggup berbuat baik walaupun kami tersakiti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat memasuki akhir pekan. Tetaplah semangat bagaikan kapal yang diombang-ambingkan oleh laut, tetapi Yesus perhatikan. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi. Shalom.